Munculnya pandemi COVID atau Corona yang melumpuhkan aktivitas semua kalangan masyarakat yang di luar rumah. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS atau SARS. Penularannya dari hewan ke manusia dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Masa pandemi COVID-19 tidak bisa dikendalikan secara cepat sehingga membutuhkan pelaksanaan yang begitu tepat dan baik bagi pemerintah dan masyarakat. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus corona atau yang kita sebut sebagai COVID-19. Kasus pertama yang terjadi di Indonesia dialami oleh 2 warga di Depok, Jawa Barat. Mengingat dari hasil data COVID-19 yang kian hari terus bertambah, maka ada pun upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan pengendalian pertambahan kasus baru. Masyarakat memiliki peran penting untuk memutus rantai penularan agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Prinsip pencegahan dan pengendalian secara individu, seperti menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut. Cacar termasuk penyakit kuno dan diketahui sudah ada sejak 3000 tahun yang lalu. Bukti fisik paling awal ditemukan pada mumi Raja Mesir yang meninggal dunia pada 1157 sebelum Masehi. Penyakit ini dibawa para pedagang dari Mesir ke India pada milenium pertama sebelum Masehi. Cacar air atau varicella simplex adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster. Penyakit ini disebarkan secara aerogen. Cacar air disebabkan oleh virus varicella zoster yang bisa menular dengan sangat mudah dan cepat. Infeksi virus ini bisa menyebar melalui udara saat penderita batuk atau bersin dan kontak langsung dari lendir, air, ludah, atau cairan dari luka lepuh. Penularan ini terjadi pada 2 hari sebelum ruam muncul hingga seluruh kerak kering pada luka hilang. Dampak COVID-19 bagi kesehatan. Pasien terinfeksi virus corona memang bisa sembuh dalam waktu beberapa minggu. Namun, bukan berarti tidak ada dampak COVID-19 jangka panjang yang mengintai. Ada beberapa masalah kesehatan yang perlu Anda hadapi pasca terkena virus tersebut. Ada beberapa gejala COVID-19 yang sudah diketahui oleh banyak orang, misalnya demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala atau sesak nafas. Selain itu, masih banyak ciri-ciri terkena virus corona lainnya yang bertahan lama meski pasien yang dinyatakan sudah sembuh. Pasien COVID-19 masih mengalami gejala virus corona tersebut dengan istilah long hauler. Mengutip dari Mayo Clinic, ada beberapa ciri long hauler adalah sakit kepala, nyeri otot, dan rambut rontok. Tidak berhenti sampai di situ, masih banyak gejala lain yang perlu Anda waspadai. Organ rusak meskipun virus corona sudah menyerang sistem pernafasan kita. Dampak dari COVID-19 juga dapat terasa bagi organ-organ lain. Corona sudah kita ketahui bersama, wabah yang sangat menular bagi seseorang yang berdekatan atau kurang dari 1 meter dari orang yang mengalaminya. Virus tersebut sangatlah mudah untuk menularinya. COVID-19 yaitu kata singkatan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu coronavirus disease 2019. Virus ini berasal dari negeri Cina, tepatnya di suatu pasar di kota Wuhan yang menjual berbagai makanan hewan yang tidak biasanya, seperti kelelawar, ular, dan lain-lainnya. Penyakit menular ini yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 sangatlah mudah untuk tertular. Penyakit ini mengakibatkan demam, batuk kering, susah bernafas, dan lain-lainnya. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis berkisar 1 hari hingga 14 hari. Namun ada beberapa cara untuk menghindari dari virus tersebut. Salah satunya, yang pertama mencuci tangan minimal 20 detik, yang kedua menjaga jarak dari orang yang batuk, ketiga tidak menyentuh wajah dengan tangan yang tidak bersih adalah langkah yang disarankan untuk mencegah penyakit ini. Namun kemungkinan kita untuk terkena virus ini ialah 1%. Namun sudah pasti kita mendapatkan atau mengalami kematian ialah 100%. Semoga kita selalu dihindari dari virus ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang penyayang telah menciptakan manusia dengan tanah. We all know corona.
A very contagious epidemic for someone who is close to or less than 1 meter people who experience it. The virus is very easy to infect. COVID-19 is an abbreviation word that comes from English, namely coronavirus disease 2019. This virus comes from China, precisely in a market in Wuhan city that sells various unusual pet foods, such as bats, snakes, and others. This infectious disease caused by SARS-CoV-2 is very easy to contract. This disease causes fever, dry cough, difficulty breathing, and others. The time from exposure to the virus to the onset of clinical symptoms ranges from 1 day to 14 days. However, there are several ways to avoid this virus, as follows: 1. Hand wash. 2. Keep your distance from people who are coughing. 3. Not touching the face with unclean hands is a recommended step to prevent this disease. However, our chances of getting this virus are 1%, but of course we get experience that is 100%. May we always be avoided from this virus. Don't forget to always pray to the most merciful who has created humans with soil. Urang sedayana terang corona. Wabah anu pisan tepa pikeun jalma anu cekat atapi kirang ti 1 meter. Virusna gampang pisan diserang. COVID-19 mangrupakeun kecap sing setan anu asalna tina bahasa Inggris. Nyaeta coronavirus disease atawa COVID-19. Virus ieu asalna ti Cina, tepatna ti pasar kota Wuhan anu ngajual rupa-rupa kadaharan pikeun anu henteu biasa. Sapartos kelelawar, oray, sareng anu sanesna. Penyakit tepa ieu disebabkeun ku SARS atau COVID-19. Gampang pisan dikontak. Penyakit ieu nyebabkeun muriang, batuk, garing, sesah nafas, sareng anu sanesna. Waktos ti kakenaan virus dugi ka awal gejala klinis dibasajanikeun hiji dinten dugi ka 14 dinten. Nanging aya sababaraha cara pikeun anu sapartos ngindarkeun COVID. Nu kahiji cuci tangan minimal 20 detik. Nu kadua jauhkeun jarak anjeun ti jalma anu batuk. Katilu henteu noel rarai ku leungeun najis jalma. Jeung muga-muga urang salawarasa dijauhkeun tina virus ieu. Entong hilap osok ngadoa ka Gusti Yesus anu Maha Agung. Sejak COVID-19 sampai di Indonesia, masyarakat menjadi panik dan waspada terhadap kemungkinan terinfeksi COVID-19. Saat ini, sudah ada 4,17 juta kasus dan 139.000 orang yang meninggal di dunia. Terkhusus di Kota Bandung, kasus terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19 makin meningkat dan kasus kematian COVID-19 bertambah setiap harinya. Oleh karena itu, banyak masyarakat Bandung menjadi paranoid dan stres akan kesehatan dirinya dan keluarganya. Dalam situasi seperti ini, kita sebagai makhluk sosial harus bisa saling menolong dan tidak mementingkan kepentingan kita diri sendiri. Guru Besar Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKMUI, Askobat Gani mengatakan saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Hak masyarakat sebagai penduduk, kata dia, adalah menempatkan layanan kesehatan dari pemerintah. Adapun kewajibannya adalah menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Penduduk berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban memelihara kesehatan dan kesehatan lingkungan, kata Askobat. Dikutip dari siaran pers, sementara itu, kata dia, pemerintah memiliki hak
untuk membuat dan melaksanakan peraturan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sedangkan kewajibannya adalah memperhatikan kesehatan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Kota Bandung adalah kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi ibu kota provinsi tersebut. Kota ini terletak 140 km sebelah tenggara Jakarta dan merupakan kota terbesar di wilayah Pulau Jawa bagian barat. Bandung terletak pada koordinat 107 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang selatan. Luas kota Bandung adalah 16,767 hektare. Kota ini secara geografis terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, ibu kota Provinsi Bandung mempunyai nilai strategis terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Namun dari hasil beberapa riset awal yang dilakukan di negara-negara dengan 4 musim, ditemukan bahwa suhu yang kelembapannya yang tinggi atau musim panas berasosiasi pada menurunnya transmisi COVID-19. Perusahaan epidemiologi swasta terkemuka menunjukkan bahwa COVID-19 mempunyai penyebaran yang optimum pada suhu yang sangat rendah, yaitu sekitar 1-9 derajat Celcius. Artinya, semakin tinggi temperatur, maka dugaan adanya COVID-19 harian semakin rendah. Menurut literatur yang ada, hal ini dikarenakan pada saat itu suhu di tempat kita ini temperaturnya lebih dari 20 derajat, dan cocok dengan fakta Desember dan Januari belum ada kasus. Namun, pada outbreak kedua, pengaruh iklim ini kalah dengan pengaruh yang lebih kuat penyebarannya oleh mobilitas orang. Dari data di atas, setiap bulannya bertambah sebanyak 100.000, 200.000, 300.000, bahkan dalam satu bulan bisa mencapai sebanyak 2 juta kasus. Dapat disimpulkan dari pola bilangan di atas, maka tidak pasti kenaikan kasus COVID-19. Adapun tabel dan data yang dicatat penerimaan vaksin dalam 6 bulan yang lalu tidaklah pasti. Pola yang digunakan tidak ada karena setiap bulannya mempunyai persentase kenaikan yang berbeda. Penerimaan vaksin terendah terdapat pada bulan April 2021 dan penerimaan vaksin tertinggi terdapat pada bulan September 2021. Dari data di atas, kenaikan kasus COVID-19 yang cukup tinggi bisa disebabkan karena adanya libur nasional, juga acara-acara lain yang diselenggarakan tanpa mematuhi protokol kesehatan yang menyebabkan kenaikan kasus yang signifikan. Dari perkiraan dan perbandingan data di atas, maka dapat disimpulkan untuk tahun kedepannya pandemi COVID-19 akan mereda karena sudah cukup banyak orang yang menerima vaksin di daerah-daerah perkotaan maupun daerah terpencil. Lalu peran keluarga sebagai rekan Allah di masa pandemi. Yang pertama, fungsi spiritual. Sebagai rekan Allah harus saling membantu dan memperhatikan satu dengan lain agar iman kita bisa bertumbuh dengan baik. Yang kedua, fungsi afeksi. Sebagai rekan Allah, keluarga harus saling mendidik dan sebagai peran orang tua harus mendidik anaknya agar memiliki budi pekerti yang baik. Yang ketiga, fungsi protektif. Sebagai rekan Allah, orang tua harus mendidik anaknya agar tidak terbawa hal-hal buruk yang dapat terbawa hingga dewasa, dan sebagai keluarga harus saling mengingatkan. Yang keempat, fungsi ekonomi. Sebagai rekan Allah, orang tua dapat mengajarkan anaknya untuk dapat mempunyai sistem keuangan yang baik dan dapat mengatur antara Tuhan dengan uang. Wabah flu Spanyol menewaskan 40-50 juta orang dalam 2 tahun antara tahun 1918 sampai 1920. Para peneliti dan sejarawan meyakini sepertinya penduduk dunia yang saat itu berjumlah sekitar 1,8 miliar orang terkena penyakit tersebut. Uji coba plasma darah penyintas COVID-19 sudah mulai di Indonesia, namun bukan sebagai pengobatan massal. Trump merespon lonjakan hotline Amerika Serikat yang menyatakan soal disinfektan. Saya tidak bisa membayangkan penyebaran virus corona sebuah di kota kecil di Italia berhasil menangani penularan COVID-19 dengan eksperimen yang tak ada duanya di dunia. Dalam riset jurnalis BBC World Service Fernando Duarte ketika menyusun tulisan ini, flu Spanyol tercatat menewaskan lebih banyak daripada Perang Dunia ke-1. Kini, ketika dunia tengah bergulat dengan krisis COVID-19, coba kita lihat kembali pandemi flu Spanyol, pandemi paling akhir yang membuat dunia lumpuh.
Seperti apa kondisi dunia setelah mengalami pandemi itu berakhir? Kedokteran dari ilmu pengetahuan saat itu lebih dari banyak memiliki keterbatasan dibandingkan saat ini mengalami para penyakit. Dokter pun mengetahui mikroorganisme sebagai penyebab flu Spanyol dan dapat ditransmisikan antar manusia, tapi masih memandang penyebabnya adalah bakteri bukan virus. Pengobatan yang tersedia juga sangat terbatas.